Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah lama ya pada nggak ketemu secara offline ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kita sering ketemu di kampus, tapi beberapa yang kita nggak pernah ketemu di kampus. Yang mudah-mudahan semester ini ada kebijakan baru yang bisa membuat kita bisa ketemu secara langsung agar pembelajarannya bisa lebih dekat mungkin ya. Nah, hari ini saya akan bahas tentang, saya izin sharing dulu ya rekan-rekan, apakah sharing saya sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Aman, Pak. Sudah, Pak. Hari ini kita akan membahas, materi awal hari ini adalah tentang kontrak perkuliahan. Kuliah kita namanya pemrograman berbasis objek dengan kode kuliah PM302 dengan 2993 adalah kode dosen saya. Ini kontak saya, itu email saya juga ada di sini. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, maka silahkan bisa langsung kontak saya. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini adalah tentang akan apa saja sih yang dipelajari selama satu semester ke depan dan juga tentang sedikit sejarah di Java. Jadi saya akan jelaskan mungkin sedikit tentang mata kuliah ini akan membahas apa saja. Mata kuliah ini mempelajari sejarah dan teknologi Java, fundamental pemrograman Java, object-oriented programming di Java, array dan matriks di Java, kemudian memahami alur program, membangun aplikasi, graphical user interface, dan memahami basis data di Java. Kemudian, mata kuliah ini dimulai dengan mempelajari konsep-konsep dasar object-oriented programming, contohnya seperti class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, dan abstract class. Nah, untuk membantu konsep tersebut bekerja, maka digunakan bahasa pemrograman Java sebagai bahasa pemrograman dan Netbeans sebagai IDE, Integrated Development Environment. Selain itu, konsep dasar mata kuliah ini akan juga mempelajari tentang konsep exception handling, database connection, dan build di Java. Nah, untuk mengambil mata kuliah ini, syaratnya adalah kalian harus sudah lulus mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kalian sudah pada lulus semua kan ya mata kuliah ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Harusnya sih kalau misalkan sama dosen wali di ACC, harusnya sih sudah lulus semua ya. Karena ada prasyarat, prodi kita tidak boleh ambil PPO kalau belum lulus satu. Jadi alhamdulillah kalian sudah pada lulus dan bisa ambil mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran program studi atau CPPS, ini adalah kaitannya dengan kurikulum prodi yang sudah dirancang oleh prodi terkait selama satu semester kuliah itu mendukung capaian prodi yang mana saja sih. Ini berdasarkan KKNI level 678, KKNI di kurikulum kompetensi nasional Indonesia tentang berbagai aspek yang harus diimplementasikan oleh setiap program studi. Nah, ini termasuk ke berapa ya? 7 aspek capaian pembelajaran studi, dari mulai yang pertama tentang aspek sikap. Jadi setelah aspek sikap itu S15 itu kode ya. Jadi S15 ini kode, jadi sikap nomor 15 yaitu mampu mengintegrasikan kecakapan, belajar dan berinovasi, kemudian learning and innovation skills, kemudian penugasan informasi, media dan teknologi, information, media and technology skills, kemudian pengembangan karir dan kecakapan hidup atau life and career skills. Sikapnya mudah-mudahan setelah belajar mata kuliah ini dapat diintegrasikan. Kemudian menguasai ini P itu aspek pengetahuan. Jadi P6 itu aspek pengetahuan nomor 6. Jadi mahasiswa setelah mata kuliah ini mampu menguasai prinsip dan teknik komputasi yang baik dalam memecahkan masalah dunia nyata di berbagai area aplikasi multimedia. Karena kan kita dari program studi pendidikan multimedia ya. Kemudian P7, pengetahuan 7, menguasai perencanaan, analisa, perancangan, penerapan, evaluasi, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem multimedia dengan kinerja dan integritas aplikasi yang optimal. Kemudian KU ini kompetensi umum ya, atau keahlian umum ya. Nomor 1 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian KU2, ini kemampuan umumnya ya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Jadi kinerja mandiri ya nanti kan tugasnya sendiri-sendiri ya, ada juga beberapa tugas yang kelompok. Nah, ada terukur juga. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Nah, kita juga belajar sedikit tentang basis data. Kemudian yang kemampuan khususnya mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks khalayak yang berbeda. Nanti kan ada tugas-tugas kelompok juga. Nah, ini mungkin tentang capaian pembelajaran program studi. Nah,
Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri kita nggak terlalu banyak, hanya 4. Jadi yang pertama tentang memahami sejarah dan pentingnya Java dalam pemrograman berbasis objek. Kemudian yang kedua memahami konsep algoritma dan pemrograman berorientasi objek. Jadi intinya mungkin simpelnya gini, kan kalian sudah pada lulus Alpro ya. Jadi secara garis besar Alpro-nya udah pada bisa nih. Jadi kalau kemarin kan Alpro bahasa asing, nah sekarang kita coba implementasikan sedikit adaptasi mungkinnya ke dalam bahasa Java, kemudian menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Dan yang terakhir adalah dapat mendesain aplikasi sederhana dengan berbasis graphical user interface dan database. Jadi ujung-ujungnya nanti ada aplikasi berbasis GUI yang terkoneksi dengan database. Itu mungkin terkait tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut aja kali ya. Kita ke tahapan selanjutnya. Tentang, bahan kajian apa yang akan dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama, hari ini kita akan bahas tentang sejarah dan pengantar Java. Setelah itu konsep dasar pemrograman komputer di Java, object oriented programming di Java, membangun aplikasi berbasis GUI, kemudian database dasar menggunakan MySQL, dan juga membangun aplikasi berbasis GUI dan database. Ini akan kita pelajari. Nah, itu semua kurang lebih akan dibagi dalam 16 pertemuan dengan rencana perkuliahan sebagai berikut. Jadi hari ini akan bahas tentang sejarah pengenalan Java, kemudian identifier, keyword, tipe data, dan operator di Java nanti di pertemuan minggu depan, di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ada statement control di Java, keempat ada quiz, kelima array di Java, keenam modifier, atribut, dan objek di Java, serta kelas diagram inheritance of di Java. Nah, khusus untuk yang semester ini, bukan kebetulan sih, di UPI ini sedang ada proses seleksi tentang proposal praktisi mengajar. Jadi baru saja tanggal 17 Juni kemarin, Prodi mengusulkan salah satunya adalah mata kuliah pemrograman berbasis objek untuk mendatangkan praktisi. Ini didanai oleh LPDP dan Kemendikbud. Nah, jadi nanti saya juga sudah merancang ini. Di minggu ke-6 dan ke-7 tentang konsep dasar OP di Java, ada praktisi yang hadir. Ya praktisnya sih kebetulan teman saya sendiri, teman kuliah waktu di Unpad dan ITB, akan membahas tentang ini. Sesuai dengan ada di RPS, tadi tentang implementasi OP. Nah, beliau yang akan ngajak mudah-mudahan diterima oleh UPI. Beliau sebagai ini CV-nya ya, mana CV? Nah ini, beliau sebagai engineer manager di Tokopedia. Jadi ya mudah-mudahan proposal ini diterima. Nanti kita, ini NPWP-nya saya stop dulu ya, nanti sepertinya data rahasia, tapi tadi setelah di waktu yang disubmit sih ada NPWP-nya, ada KTP, tapi ini saya sengaja saya stop dulu, biar nanti nggak ada yang foto. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang, maksudnya proposal ini diterima, jadi nanti di pertemuan 6 dan 7 ini kita akan belajar implementasi OP terkait modifier, atribut, dan objek di Java. Di Tokopedia itu seperti apa sih? Kebetulan beliau memang sebagai engineer manager untuk web platform team. Kalau dari latar belakangnya dari mulai software engineer dulu, pernah jadi team leader, ya, harusnya sih pas ya. Kebetulan beliau teman sekosan lah. Dia ada koneksi pertemanan gitu. Mudah-mudahan mau dan proposalnya lulus. Ya mohon doanya saja ya dari rekan-rekan semua di semester ini, proposal ini diterima. Ini kebetulan baru selesai kemarin proposalnya, yang mudah-mudahan diterima. Di tahun 2022. Ini mungkin salah satu kebaruan di tahun ini, di semester ini tentang rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, setelah UTS, kita akan belajar tentang abstract class, exception handling, dasar-dasar GUI di Java. Habis itu ada presentasi kelompok, bikin game berbasis GUI di Java. Kita belajar GUI berbasis perhitungan, kita akan belajar database dan koneksi database. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tanya, kalau kuis 1 dan kuis 2 itu wajib nggak Pak nanti? Oke, terima kasih. Siapa nih? Kiki ya? Kuis 1 itu wajib, tapi bisa jadi nggak wajib. Oh gitu Pak, gitu. Jadi intinya kuis 1 dan kuis 2 itu cukup pilih salah satu. Ini nanti yang diambil jangan sampai. Jadi nanti komponen penilaian caranya akan saya jelaskan. Oke, itu paling ya. Atau non Kiki, ini sistem perkuliahan. Tetap akan ada video pembelajaran dari dosen dalam YouTube. Jadi nanti kalian yang belum subscribe ya, tolong subscribe ya. Nanti akan saya tunjukkan channel YouTube-nya apa gitu. Akan bisa dalam Google Classroom. Insya Allah materinya juga lengkap ya. Kalau lihat pertemuan tahun lalu, di mana ya? Nah di sini ini yang tahun lalu ya. Saya sih biasanya lengkap ya dari awal.
pengenalan Java, identifier, mulai ada tugas mandiri juga biasanya sih ada ya. Mudah-mudahan tahun ini ada kebaruan-kebaruan lagi. Kemudian ada sesi Google Meet rutin tiap minggu. Jadi tiap pasti bakal ada sesi Google Meet tiap minggu. Kemudian juga ada asistensi dan konsultasi dengan asisten untuk tugas harian. Jadi nanti saya akan dibantu oleh 2 orang asisten lab. Ini ada channel YouTube saya, listnya khusus. Jadi kalau misalkan kalian buka YouTube, itu kalian bisa ya searching aja lah gitu di YouTube, terus searching namanya aja Fahmi Chandra Permana gitu ya. Nah, kalau misalkan yang lain share akun IG, kebetulan saya nggak punya IG gitu, jadi share-nya YouTube aja lah gitu. Nah, di sini ada ya lumayan lah kalau misalkan kalau mau belajar gitu ya, sedikit informasi sebentar tentang channel YouTube gitu paling. Makanya ada saya ngambil playlistnya banyak sih ya. Ada belajar Python, Artificial Intelligence, Computational Thinking, Decision Support System, struktur data, statistika pun, ada algoritma programan dan matematika dasar pun. Oke, ini malah ke sana. Habis itu ada juga modul praktikum, nanti akan di-share di Google Classroom. Jadi mangga bisa dibuka isinya tentang latihan-latihan untuk praktikum Java. Ini modulnya masih apa ya? Untuk lingkungan sendiri lah, belum untuk secara umum. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ini buku sebetulnya sudah diterima di UPress, tapi lagi proses penerbitan. Ya mudah-mudahan nanti setelah mungkin 1 atau 2 bulan lagi sudah terbit. Ini hasil pengalaman saya mengajar dari tahun 2016 di UPI dan di Telkom University untuk belajar Java ini. Nah, ada juga pembelajaran sedikit, mungkin di Spotify kan juga bisa cari. Ini mungkin sedikit ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol sama siapa? Ngobrol saya sendiri aja sih. Oke, ini komposisi penilaian. Nilai akhir itu 30% UTS, 15% tugas, 15% kuis, dan 40% tugas besar. Nah, tugas besar ini membuat aplikasi GUI berbasis database yang terdiri dari 3 orang per kelompok, dan syarat mengikuti remedial atau perbaikan atau tambahan nilai, kehadiran dan tugas terkumpul minimal 80% dari total tugas. Kuliah ini nggak susah. Jadi kalau misalkan nanti biasanya, ini saya tunjukkan yang tahun lalu. Jadi sebelum nilai saya upload ke sistem, ini ceritanya tahun lalu, 13 Januari 2021, mungkin nanti 13 Januari 2022 ya, setelah selesai kuliah kita, saya biasanya melampirkan draft nilai untuk upload. Bisa dilihat lah, mungkin kalau yang tugas-tugasnya lengkap, ya nanti nilainya juga bagus. Kalau misalkan tugasnya kurang lengkap, ya biasanya sih kurang bagus kayak gitu. Nah, tugas besarnya seperti apa? Nanti tugas besar itu ada rubriknya kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti tugas besarnya adalah membuat aplikasi GUI berbasis database yang memuat minimal 4 jenis sintaks HTML. Ada select, insert, update, dan delete. Nanti penilaiannya ada rancangan aplikasinya, kompleksitas dan kelengkapan aplikasi yang dibuat, dokumen dari program berupa alur detail pembuatan aplikasi dari mulai 0 sampai selesai, video presentasi penggunaan semua fitur yang ada dalam aplikasi, kemudian manual book penggunaan aplikasi, serta riset poster dengan ukuran A4 yang berisi alur ataupun detail fitur yang menarik dari aplikasi yang telah selesai dibuat. Nah, kemudian file yang dikumpulkan dalam Google Classroom adalah sudah selesai, tinggal cek apakah jalan aplikasi sudah sama atau tidak, aplikasinya sendiri, dokumen dari program, link YouTube video presentasi aplikasi, dokumen manual book, serta poster dengan form. Nah, khusus untuk ketua kelompok, nanti kan akan ada project ya, berkelompok ini, berikan penilaian kinerja anggota sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kalau misalkan mau lihat, contoh yang kayak gini kurang lebih. Ini kita lihat contoh punya Akram. Ini contoh Kang Akram tahun angkatan 2020 ya, ini bukan tahun 2020, tahun lalu. Ini bikin apa nih Kang Akram? Bikin aplikasi kehadiran. Dibuatlah, nanti ada tampilan awalnya, loginnya, kemudian kehadirannya seperti apa. Ini bagus kok. Kang Akram, ini anggota-anggotanya, mungkin beberapa kalian kenal. Ini manual booknya, nanti aplikasi ini posternya, dan presentasi aplikasi ini. Nanti aplikasi ini alur pembuatannya, jadi ceritain lah dari awal sampai selesai membuat aplikasinya seperti itu. Mungkin satu lagi lah contoh, ini punya Ativa. Ativa, kayak ini, dari mulai penggunaan aplikasinya, ini bikin apanya? Remi, kalau nggak salah reminder kalau nggak salah. Ini penggunaannya, ini tentang pengingat gitu ya. Tuh, ini ada posternya juga. Dalam aplikasi Rima membuat daftar kegiatan lengkapi dengan tenggat hari, tenggat waktu, menyunting daftar kegiatan. Ini contoh aplikasi yang dibuat sama
kelompoknya Tentativa, atau misalkan ini tentang apa? Kalau nggak salah fotorektal. Kayak gitu. Ini yang dibuat oleh kakak kelas kalian angkatan 2020. Yang tahun lalu belajar ini. Jadi diharap yang tahun ini, insya Allah ya, bisa jauh lebih bagus dibanding tahun-tahun lalu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait komposisi penilaian untuk kuliah PBO kita selama 1 semester ke depan? Gimana? Pak, izin bertanya. Mangga, gimana? Kalau misalkan kehadiran dan tugas terkumpulnya di bawah 80 berarti tidak bisa mengikuti remedial gitu ya Pak? Ya, kalau kayak gitu yang wayahna berarti nanti nilainya seadanya aja. Kalau misalkan nilainya bagus ya alhamdulillah, gitu. Nilainya sudah 90 gitu. Tanpa tugas dan UAS, tapi kayaknya nggak mungkin ya, karena kan tugas saja 15%. Jadi maksimalnya kalau semuanya 100, nggak ada tugas ya 85. 85 dapat apa? Kita cek di UPI berlakunya apa? 85 berarti dapatnya B+. Kayak gitu paling. Jadi kalau misalkan mau dapat A ya harus lengkap semua. Ada ini sistem nilai yang berlaku di UPI ya. Yang mau nggak mau kita harus ngikutin. Kalau misalkan mau dapat A berarti nilainya harus 90 ke atas. Kalau mau protes ya protes saja ke UPI nanti tentang panduan akademik. Jadi saya juga dari aturannya. Oh ya, software yang digunakan ini JDK, Notepad++, IDE NetBeans, sama XMPP. Ini yang akan kita gunakan. Ada yang ditanyakan terkait ini? Pak, kalau misalkan saya nggak menggunakan Notepad++, tapi menggunakan Visual Studio, boleh Pak? Oke, oh boleh sih. Kalau ini kan maksudnya ini ya, editor ya. Boleh kode editornya ya. Ada apa ya, Notepad++, terus ada apa, Sublime juga boleh. Visualkan juga, maka silahkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain pertanyaan? Ada? Aman-aman saja ya. Catatan perkuliahan, ini yang sering saya ingatkan. Untuk perkuliahan daring, karena kalau kuliah luring, kemungkinan kita bakal banyak menggunakan lab. Jadi pastikan mahasiswa menggunakan laptop atau komputer yang untuk siap coding pada saat perkuliahan berlangsung. Karena ini referensi, referensi yang bisa kalian pakai untuk kuliah ini. Saya sendiri punya buku ini, jadi Pak Budi Raharjo tentang mudah belajar Java. Bukunya juga enak. Ini juga dari buku Peter Naughton, yang pembuat Java di sini nih. Kemudian juga dan buku-buku yang lainnya. Mungkin nanti sebetulnya kalau misalkan buku saya sudah terbit ya, di bawahnya ada Permana Fahmi Chandra, UPI Press gitu nanti ada gitu. Mudah-mudahan segera ada gitu biar nanti referensinya juga masuk ke situ. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Sampai referensi? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Aman, Pak. Hari ini capaian pembelajaran kita adalah tentang sejarah Java. Tapi saya ingin apa ya? Pengen tahu dulu nih sebetulnya kalian sudah pada tahu atau belum tentang Java itu sejauh mana? Nah, mangga saya ada apa ya? Pengen tahu dulu mungkin ya terkait pengetahuan kalian di Java. Mangga kalian buka chat di Zoom. Nah, di situ ada sedikit mini survei lah. Nah, mangga kalian bisa isi dulu surveinya. Bisa diisi dulu surveinya. Mangga, nanti biar saya cek. Di situ ada apa yang kalian pikirkan jika mengenal kata Java ya. Oke, ada bilang Minecraft, mungkin ada yang bilang program atau coding. Mangga, ada coding, bahasa pemrograman boleh, Pulau Jawa juga boleh. Maka kalau kita di West Java ya. Oke, maka ada komputer, maka silakan diisi dulu ya. Oke, udah Pulau Jawa. Apalagi ya, ada 6 orang yang sudah mengisi. Maka yang lain ditunggu, ada building aplikasi, wah udah pada ini ya. Ini saya sambil tampilkan mungkin ya, biar kelihatan. Oke, banyak ya, ada Jawa, ada bahasa pemrograman, ada Minecraft, ada pemrograman, ada Pulau Jawa. Ini sudah mengisi, ini baru 9 ya. Kita berapa orang sekelas? Kita 22. Baru masih ini. Ada Pulau Jawa, ada aplikasi Jawa Barat.
Boleh, nggak apa-apa. Bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Ini kan lagi ceritanya lagi bertanya ya, memang lagi bertanya. Oke, sudah semua belum nih yang mengisi? Oke, kita cukupkan saja mungkin ya karena berbatas waktu. Kita lihat hasilnya apa saja. Jadi ketika mendengar kata Java, macam-macam ya. Ada yang bilang komputasi, ada yang bilang pemrograman, ada yang Java, ada bilang codingan, game Java. Mungkin ingatnya kalau game Java mungkin nggak tahu kalian masih mau ngalamin nggak ya? Symbian OS zaman dulu gitu ya, yang ketika memulai game ada gambar Java. Ada yang pernah coba game Nokia apa ya? Nokia 6600 mungkin ya zaman dulu, atau Sony Ericsson kapan gitu. Ada yang ngalamin kayak gitu nggak di sini? Enggak ya? Bukan Pakai Java. Mito, Pak. Game itu Mainnya dulu. Java ya? Wah, ada. Ada ya? Ada. Kalau ada berarti kita jangan-jangan satu generasi gitu ya. Atau gimana? Oke, nggak apa-apa. Jadi yang kalian sebutkan di sini nggak ada yang salah kok, betul. Cuman saya akan arahkan lagi, yang akan kita bahas hari ini adalah, jadi terima kasih sudah berpartisipasi. Hanya saja yang akan saya arahkan hari ini adalah Java terkait bahasa pemrograman. Jadi Java sebagai bahasa pemrograman berbasis objek. Kenapa kita pilih Java? Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan belajar tentang mungkin sejarahnya dulu ya. Kenapa ada bahasa Java? Jadi ceritanya pada tahun 91, yang Patrick Norton dari Sun Microsystems dan James Gosling ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat consumer seperti TV kabel, TV box. Karena perangkat itu tidak mempunyai banyak memori, bahasa harus berukuran kecil dan menghasilkan pada program yang fleksibel. Juga karena manufaktur-manufaktur berbeda memilih memoritis yang berbeda. Maka bahasa harus bebas dari arsitektur manapun. Proyek ini diberi nama kode Green tahun 91. Kemudian setelah itu, karena saking kebutuhannya itu untuk low memory atau memori yang kecil, fleksibel dan kodenya netral terhadap platform manapun, tim ini memulai implementasi Pascal. Pada saat itu sedang berkembang juga bahasa Pascal yang pernah dicoba. Nah, pada saat itu Nicholas Reed pencipta bahasa Pascal telah merancang bahasa portable yang menghasilkan intermediate code untuk mesin hipotesis. Nah, mesin ini sering disebut sebagai virtual machine. Pada antara ini kemudian dapat digunakan di sembarang mesin yang memiliki interpreter. Mana proyek Green ini menggunakan virtual machine untuk mengatasi isu utama netral terhadap arsitektur mesin. Proyek Green ini menggunakan virtual machine. Nah, karena banyak orang-orang di proyek Green ini berbasisnya C++ nih pada saat itu. Jadi ada beberapa orang yang memang jagonya C++ dan bukan Pascal. Kalau sebetulnya kan dalam memahami bahasa pemrograman itu sebetulnya yang lebih dipentingkan itu adalah tentang konsep berpikirnya. Tapi ya karena di situ memang banyaknya berbahasa C++, maka kebanyakan sintaks diambil dari C++. Nah, serta mengadopsi orientasi objek, bukan prosedural. Nah, mulanya bahasa ini diberi nama Awk, katanya. Karena mungkin orang-orang di sini pada saat itu sangat senang sekali minum kopi. Nah, kemudian diganti Java, karena telah ada bahasa pemrograman bernama Awk. Kenapa dengan Java? Karena pada saat itu orang-orang di sini senang dengan kopi Java. Jadilah dikasih nama Java. Katanya seperti itu, saya ambil. Nah, kemudian diberilah proyek namanya Crash 7 pada saat itu. Kemudian pada tahun 95, Netscape memutuskan membuat browser yang dilengkapi dengan Java. Setelah itu diikuti oleh IBM, Symantec, kemudian Impress, bahkan Microsoft. Nah, setelah itu Java mulai terdengar nih di berbagai industri, sehingga banyak diliriklah sepertinya. Dari beberapa universitas di Amerika, Jepang, dan Eropa yang mengubah pengenalan bahasa pemrograman komputer menjadi Java, mulai sedikit meninggalkan C++. Katanya pada saat itu Java dianggap lebih sederhana dan telah mengkomisi hampir seluruh fitur penting bahasa-bahasa pemrograman yang ada semenjak perkembangan komputasi modern. Nah, kenapa kita harus belajar Java? Ini menurut beberapa sumber. Java ini adalah salah satu jenis bahasa pemrograman yang banyak dipakai oleh pengembang dalam menciptakan dan mendevelop aplikasi di berbagai jenis platform. Tentunya kita sudah sering menemukan berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh bahasa pemrograman Java. Nah, kenapa kita menggunakan Java? Ini ada beberapa keunggulan Java. Java itu yang pertama mudah dikembangkan, karena banyak pemakainya dan open source ya. Android pun pada awalnya berbasisnya Java. Kemudian bersifat multi-platform, kemudian mempunyai kemudahan dalam penyusunan suatu script,
berorientasi pada objek. Jadi perlu diingatkan kembali, kita tuh kuliah PBO, bukan kuliah Java. Tapi Java itu berorientasi kepada objek. Kayak gitu. Tapi kuliahnya ya namanya pemrograman berbasis objek. Salah satu tools yang digunakan adalah Java. Kemudian pengumpulan sampah secara otomatis. Nah, auto garbage collection kalau nggak salah. Kalau misalkan kalian lihat, kalau misalkan belajar menggunakan bahasa C, ketika kita satu kali compile, dalam bahasa C itu ada banyak ekstensi-ekstensi lain yang ikut tercompile. Kalau di Java enggak, ketika kita sekali compile, yang keluar itu hanya .class sama .java. Jadi cuma segitu. Yang terakhir adalah dynamics. Nah, versi awal Java pada tahun 96 sudah merupakan versi rilis yang dinamakan Java versi 1.0. Versi ini menyertakan banyak pakai standar awal yang terus dikembangkan pada versi selanjutnya. Java.lang, elemen dasar, Java.io untuk input-output, Java.util, nanti kan kita nanti ada Java.net, Java.auto, sama Java After. Seperti itu. Ini runtime environment, ketika kita ngompel satu file .java, nanti bakal keluar .class-nya juga. Jadi ada test greeting.java, nanti ketika di-compile, bakal otomatis ada .class-nya. Ketika kita punya greeting.java, dan ini merupakan bagian dari test greeting, sekalian juga bakal sekalian ke compile. Jadi bakal selalu ada .class-nya masing-masing. Ketika test greeting ini merupakan objek yang dipanggil oleh greeting, dua-duanya bakal sekalian dipanggil. Nah, pada saat runtime-nya menggunakan JVM, nanti bisa di Linux, bisa di Windows, bisa di DOS, atau di Java OS juga bisa. Di runtime-nya seperti itu. Intinya, karakteristik Java ini sederhana, object-oriented programming, arsitekturnya kokoh dan pemrogramannya aman, tapi tadi katanya tidak aman. Dibanding yang lain mungkin bisa disebut aman. Kemudian bukan hanya language, tapi platform dan arsitektur portabilitasnya yang sangat tinggi. Ini JDK, merupakan peralatan yang untuk di-upload. Nah, nanti eksesi JDK ini bisa di-download ya. JDK terdiri dari sebuah compiler, class library, dan JRE. JDK digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari source code ke bytecode yang bisa dijalankan JVM. JRE terdiri dari JVM dan runtime library. Kemudian ekstensi file Java. Ketika menulis program dengan bahasa Java, source code disimpan dalam file .java. Compiler memeriksa sintaks source code tersebut. Kalau memang dia betul, nanti bytecode-nya akan disimpan dalam file .class. Bytecode tersebut kemudian dijalankan oleh Java Virtual Machine. Kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih Java itu merupakan nama bahasa pemrograman, tapi pemrograman berbasis objek itu bukan Java. Java dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystem yang dirilis pada tahun 95. Nama Java sendiri diambil dari kopi Jawa yang sangat terkenal di kalangan pegawai Sun Microsystem. Pada saat itu sangat terkenal adalah dibikin namanya Java. Kenapalah di sini logonya berbentuk kopi. Bahasa Java ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada bahasa C atau bahasa C++. Java ini memiliki slogan write once, kemudian run everywhere. Jadi sekali ditulis bisa di-run di mana. Nah, untuk memulai Java, kalian bisa download JDK-nya dulu, bisa dilihat di sini. Jadi, intinya tutorialnya ada di sini ya, karena spesifikasi komputernya nggak ada yang spesial sih, intinya hampir semua komputer yang zaman sekarang bisa dipakai untuk Java. Intinya nanti bisa dilihat, videonya sebentar Pak, cuma 15 menit. Kemudian, nah ini struktur umum penulisan Java. Ini nama filenya, sekaligus nama kelasnya. Nah, di sini ada public static void main, ini udah aturan utama dalam menulis Java, baris 1, baris 3, seginilah dulu. Nah, untuk mencetak file di sini kita menggunakan sistem out.println. Kalau print itu sebetulnya mirip sama printf dalam bahasa C. Nah, mungkin ini kalian bisa lihat di sini untuk tutorial lebih jelas, karena minggu depan baru kita mulai coding. Apakah ada pertanyaan terkait kuliah kita hari ini? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Dari saya aman, Pak. Aman? Sudah? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga kita bisa segera ketemu secara luring. Sampai ketemu secara luring, mungkin untuk minggu depan kita masih daring. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Untuk yang nggak sabar ngoding, minggu depan kita mulai ngoding. Hari ini materinya sampai situ saja mungkin dulu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.